selamat datang dan semoga bisa enjoy di forum kita pada pagi hari ini. Teman-teman, KUMSA ini adalah acara tahunan yang diadakan oleh Himasasi untuk kita membahas tentang bagaimana perkembangan sastra dan juga bahasa dalam segala lingkupnya, ya teman-teman, yang banyak sekali. Jadi saya sangat berharap teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi tema yang diangkat pada kali ini adalah berhubungan erat dengan jurnalistik, di mana teman-teman itu juga ada di sini. Jadi menurut saya sangat relevan juga untuk didengarkan dan juga untuk diperhatikan seperti itu. Mungkin saya tidak akan berbicara banyak. Semoga teman-teman bisa enjoy, dan perlu diingat ini adalah kumpul santai, jadi tidak terlalu formal sebelumnya. Kita bisa tertawa bareng Ibu Putri dan juga teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Putri atau ingin didiskusikan, silakan teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya saja seperti itu. Mungkin cukup itu aja. Semoga KUMSA pada kali ini bisa memberikan kesan yang baik kepada teman-teman juga. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Ketua Himasasi Karifki FHI. Selamat untuk kita semua. Saya di sini selaku koordinator divisi PPBSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Oktaria Putri Nurharyani SSM HUM dan teman-teman sastra Indonesia yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi ini. Di sini tuh KUMSA sendiri tujuannya untuk agar kita bisa berkumpul bersama, terus juga berdiskusi santai untuk membahas isu tentang tema yang sudah kita hadirkan, yaitu bahasa dalam headline media online yang semakin drastis. Di sini juga sekaligus sebagai pertukaran ide dan pemikiran di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa sastra Indonesia FIB Unsud. Semoga KUMSA hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak langsung turut membentuk cara berpikir masyarakat yang berpotensi melemahkan nilai-nilai kritis dalam memahami informasi. Dalam KUMSA 7.0 ini kita akan membahas, mengulik lebih dalam terkait hal tersebut dengan pembicara yang mumpuni, yaitu Ibu Oktarina Putri Nurharyani SSM HUM. Sebelumnya, acara selanjutnya yaitu mulai pada pembahasan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jenderal Sudirman Purwokerto, lalu melanjutkan studi S2-nya di Program Studi Linguistik Deskriptif Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Negeri 11 Maret UNS Surakarta. Jadi teman-teman, bagi yang belum kenal dengan beliau ini sangat banyak sekali pengalaman kerja dan organisasinya 2024 sampai sekarang, dan menjadi sekretaris tim protokoler FIB Unsud tahun 2020 sampai sekarang. Jadi ini pengalaman dan organisasi Ibu Oktaria Putri Nurharyani. Lanjut ke pengantar diskusi yang pertama, Ibu. Seperti yang sudah disinggung tadi, isu yang akan diangkat kali ini ialah mengenai fenomena bahasa dalam headline media online yang makin dramatis, dengan submateri yang akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu mengenai faktor yang mendorong munculnya dramatisasi dalam headline media online. Ini bisa membahas alasan dibalik maraknya penggunaan bahasa dramatis di media sosial. Dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan pendapat. Terima kasih Mbak Hofikon. Ada beberapa poin yang sudah saya berikan, cuman yang disampaikan untuk pengalaman organisasinya 4 ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah tuh ada beberapa organisasi lain, dan percaya ya di beberapa inilah divisi terkait dengan baik itu konselor, kemudian juga ada berbagai hal yang memang saya diberikan amanah oleh Bapak Ibu. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
semua ya. Ini Mas Rifki, saya suaranya agak luar biasa ya. Soalnya ini kan outdoor, kemudian kita tidak pakai pelantang nih, nah, lumayan ya. Oke, selamat pagi yang saya hormati Mas Rifki, Mbak Evi dan Mbak Khofifah sebagai moderator serta teman-teman mahasiswa yang guys, boleh seperti biasa kalau saya kuliah juga oke ya, santai gitu, yang penting sehat. Dan hari ini terima kasih teman-teman Hima. Sedikit cerita, sebenarnya Komsa ini pertama kali saat saya menjadi pembimbing Himasasi pertama kali. Jadi itu tahun 2019 awal, cuman kemudian dilaksanakan pertama kali secara daring itu saat pandemi. Jadi memang alhamdulillah waktu itu kita ada rencana, ini dicanangkan oleh di bawahnya Mas Afik untuk Komsa ini. Jadi alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih dilanjutkan ya. Saya berharap itu masih sampai ke depan karena memang ini untuk keterikatan, keeratan antara teman-teman dan juga kami para pengajar di sini ya. Dan toh ini juga kita sharing bersama. Justru saya itu banyak belajar dari mahasiswa. Semakin teman-teman kritis, makanya saya atau kami pun juga harus semakin mau belajar kan. Tapi kalau misalkan stagnan yang SMP, SMA ya itu ya hanya TCL itu Teacher Center Learning, bukan SCL, jadi bukan diskusi bersama. Nah ini kemarin sudah disampaikan Mbak Asya, tapi kok nama saya juga salah ya, Mbak Asya diundang di apa itu TOR, di TOR juga salah guys. Kita sudah semester berapa ya, masa nggak usah. Tapi kalau saya pribadi ketika menyampaikan sesuatu nanti saya kan juga cerita ya, takutnya itu nanti lari kemana-mana. Jadi saya ambil topik ini, headline dan clickbait media online, ada kata kontroversi, sensasi, dan manipulasi. Kenapa saya ambil itu? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Hoki. Sekarang itu orientasinya bukan konvensional lagi, bukan sesuatu yang bersifat oplah. Kalau dulu itu media, dilihat dari bagaimana maksimalnya media itu adalah salah satunya dari penjualan oplah. Dulu itu namanya oplah itu saya juga di sini belajar sebenarnya di jurnalistik juga ya. Jadi nanti kalau kita sharing bersama lah, terutama teman-teman Himasasi, saya yakin pasti akan lebih mumpuni. Jadi tolong jangan sampai bahwa saya yang mumpuni gitu, jangan ya Mbak Khofifah ya. Itu saya masih jauh gitu, jauh dari situ. Itu bukan kompetensi saya, tapi memang teman-teman meminta saya, jadi saya harus banyak belajar gitu. Mbak, saya sudah ada ini ya, tidak usah terima kasih ya guys. Kan tidak enak juga teman-teman. Ini ya Mas Rifki, nggak ada ini ya? Oh ada, udah. Okay. Baik, terima kasih. Nah itu saya ambil kenapa kontroversi, sensasi, dan manipulasi. Teman-teman generasi apa guys? Besok sudah mulai ada terutama 24 ya, nanti sudah mau menjadi kakak kelas. Gen Z-nya itu sudah beda lagi ya. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana mereka itu salah satunya media online itu juga mempengaruhi. Nah dulu itu kalau yang dulu maksimalnya atau suksesnya sebuah media itu salah satunya adalah penjualan secara fisik atau bentuk hard copy. Tapi kalau sekarang kan sudah era yang modern ya, era digital. Maka salah satunya tadi yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa adalah media online. Dan yang perlu digarisbawahi adalah headline dan clickbait. Ada istilah clickbait kan sekarang ya. Clickbait itu apa sih? Headline itu apa sih? Clickbait sama headline apakah menurut teman-teman sama atau apa guys? Oke, bedanya apa? Ayo, Mbak, apa kira-kira guys? Clickbait dan headline. Kalau pendapat saya, headline itu bentuknya berupa judul berita, bisa apa saja tanpa mengandung unsur clickbait. Tapi clickbait itu menurut saya seperti strategi sebuah badan media massa untuk mengubah bentuk narasi dari headline tersebut menjadi lebih sedikit memancing orang untuk mengeklik berita itu. Jadi kayak
headline berita tersebut, apabila ada unsur clickbait, maka itu akan meningkatkan perhatian media massa atau audiens atau netizen seperti itu. Oke, thank you Mbak Gladys. Memprovokasi, bisa memanipulasi juga, makanya saya ambil istilah kontroversi, sensasi, dan manipulasi. Dan era saat ini, Gen Z itu memang banyak terpengaruh salah satunya melalui media sosial. Bukan salah Gen Z-nya, tetapi memang eranya sudah beda. Makanya literasi itu dari dulu sampai sekarang harus betul-betul kita tingkatkan. Makanya literasi menjadi salah satu program utama dari pemerintah. Nah, kalau dulu headline itu tujuannya untuk menginformasikan, dan Mbak Gadis sudah benar ya, kalau menginformasikan sesuatu hal yang bersifat jujur, informatif. Tapi kalau sekarang terkait dengan clickbait, jadi kalau clickbait itu kan orientasinya karena sekarang sudah media online, maka orientasinya para media itu berpikir terkait dengan apakah itu keuntungan ataukah itu kerugian. Makanya ini saya ada beberapa, kalau umpan klik atau jebakan klik itu kalau clickbait. Makanya kalau dibilang banyak pemantiknya itu Mbak Meni, kita tidak akan habis ya, tidak akan habis ketika membicarakan itu. Plus minusnya itu banyak. Nah, di sini sebelum saya lebih lanjut lagi, ada tipologi pers juga ya. Tipologi nanti bolehlah sedikit saya bagikan. Ini sebenarnya singkat sih kalau PPT saya itu ya. Kalau mau dibilang banyak kali, kemarin saya mengumpulkan dari hampir 7 artikel tadi malam gitu, saya buat sebentar, saya jadikan PPT, kemudian ada beberapa informasi juga ya terkait dengan media ini, terutama teman-teman pasti juga scroll yang namanya TikTok. TikTok itu menurut saya sangat pengaruh, dan IG bahkan X itu pun juga sekarang, tapi teman-teman dulu dengan sekarang itu sudah beda. Sekarang sudah mulai ada sedikit kritis ya, tidak mulai sedikit kurang percaya kepada situs-situs yang memang teman-teman anggap itu sesuatu hal yang puas. Karena apa? Ya karena ini teman-teman itu berkutit dengan sivitas akademika ini, literasi, kemudian juga sesuatu hal yang bersifat informasi, teman-teman bisa langsung menganalisa dan menganalisis. Tapi apakah ini berlaku untuk semuanya? Kan tidak. Kalau itu, clickbait itu lebih cenderung kepada pers kuning. Pers kuning itu bersifat lebih populer, kemudian juga orientasinya itu lebih kepada keuntungan. Karena sekarang mereka, keuntungan itu kan dilihat dari orang kliknya itu berapa kali, sama halnya dengan viewers ya, melihatnya itu berapa kali. Nah, disitulah media itu bersinggungan. Sekarang kemarin terakhir dari 2024 sampai 2025 awal Januari kemarin, ternyata media Indonesia itu juga mengalami keterpurukan ya. Banyak yang di PHK, kena PHK. Ada kemarin terakhir Indosiar, kemudian Net TV pun juga sekarang sudah mulai agak muncul. Nah, di sini mereka itu sudah mulai tergantikan yang namanya TV dengan media-media online seperti ini. Nah, keuntungannya itu pun juga salah satunya adalah dari mereka yang melihat klik, makanya clickbait. Beda dengan headline. Kalau headline itu memang secara tujuan atau kita artikan itu memang sesuatu hal yang bersifat informasi singkat, kita bilang sebagai judul, tapi juga headline itu berhubungan dengan isinya. Tapi kalau clickbait biasanya dicirikan, salah satunya adalah dengan pertanyaan tanya. Yang namanya pertanyaan ya tanya gitu ya, pakai tanda tanya, kadang informasi. Ada beberapa contoh nih, misalkan tren atau tidak, menjadi tren atau tidak. Kalau Banjarnegara terjadi gempa kemarin dan menewaskan beberapa orang. Tapi kalau clickbait itu memang apakah dunia sudah menjadi seperti ini ya? Korban klik lebih lanjut untuk tahu informasi selanjutnya. Itu salah satu ciri clickbait. Karena memang tujuannya untuk namanya clickbait, diklik gitu. Istilah itu bahkan di luar negeri itu sudah ada penolakan yang namanya clickbait. Forum-forum jurnalisme
itu sudah menolak adanya clickbait ini. Tetapi kalau di Indonesia ya itu makanya plus 62 itu beda. Tapi tidak orientasinya hanya, saya tidak setuju ketika hanya Gen Z saja yang diorientasikan. Malah maaf ya, mereka yang konvensional, coba deh kasepuan ya, saya bilang itu adalah kasepuan, ibu-ibu langsung share saja gitu kan, tanpa melihat informasi. Justru malah Gen Z itu bener nggak itu mah udah tahu belum gitu. Kalau Gen Z kan malah lebih cepat gitu ya, lebih cepat ini bener nggak ya informasinya dicari. Tapi kalau yang konvensional justru saya malah orientasinya kepada mereka, dan beliau itu biasanya sudah punya idealisme tinggi, beda dengan Gen Z. Jadi bukan kemudian Gen Z menjadi salah satu mereka malas bekerja, kan ada yang seperti itu ya. Ada kemarin clickbait juga ya. Gen Z menjadi salah satu generasi yang malas kerja, mau tahu klik sini. Wah, kok bisa ya? Padahal justru Gen Z itu menjadi salah satu generasi yang bisa mencermati, menganalisis, serta mencoba untuk menguak lebih jauh lagi. Karena teman-teman itu di eranya digital. Kalau yang konvensional itu kan beda. Punya ibu-ibu tahu kan kadang ya share gitu ya, sharing. Kemudian mereka itu sekarang salahnya mencintainya itu bukan ajaran atau filosofinya, tapi adalah sosoknya. Makanya kalau misalkan maaf ya, salah satu orang penting dalam sebuah agama, kalau memang orang tersebut punya gambaran luas kayak Gen Z kan suka mencari tahu ya. Bukan kemudian tidak punya pendirian itu bukan, tapi mereka memang sedang mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang konvensional, mereka hanya fokus kepada satu itu. Kalau misalkan salah, ya mereka juga akan beranggapan bahwa bukan salah ajarannya, bukan salah orangnya, tapi salah ajarannya. Padahal kan bukan seperti itu. Nah, clickbait ini menjadi salah satu momen pers untuk menyampaikan, itu masuk ke dalam pers kuning ya, pers kuning, pers yang memang biasanya orientasinya berhubungan dengan sesuatu hal. Pornografi itu masuk ke pers juga, pers kuning. Jadi pers itu ada banyak sekali, artinya ada 5. Terus apalagi ya Mbak? Ini tentang jadi headline kritik yang jadi pers kuning berorientasi pada itu tadi ya sudah saya singgung ya guys ya. Jadi memang sekarang lah teman-teman kalau nempel mading, bahasa Jawanya payu nggak? Bahasanya payu nggak? Tidak. Tapi kalau misalkan bisa di IG atau sosmed lainnya, kan orang akan lebih mudah membaca. Salah satunya orientasinya itu, makanya offline banyak sekali sekarang media. Kalau teman-teman masih lihat itulah di perempatan mereka masih jual yang namanya hard copy-nya media ya, ada yang dari Rada. Kalau dulu itu ada, saya waktu kuliah tuh ada yang memang begitu menjual pers kuning khusus majalah atau koran orang dewasa. Dan ternyata kalau dulu itu kan semakin banyak oplah yang terjual sebenarnya, maka kolom iklan itu akan semakin banyak. Orientasinya dulu begitu. Sama halnya kalau sekarang clickbait itu, ketika pengunjungnya banyak, maka iklan yang lewat itu kan akan banyak. Orientasinya tujuannya kok untuk itu. Tapi apakah sekarang itu mereka berpikir hanya sekedar keuntungan saja? Kan tidak. Karena memang ada beberapa, masing-masing jurnalis itu punya gaya selingkuh sendiri ya guys. Tempo, Kompas, bahkan Kompas pun akhirnya terdampak, yang dia itu nomor 1 se-Indonesia ya untuk Kompas. Tapi akhirnya terdampak efisiensi dan kemudian harus merumahkan beberapa pegawainya. Nah, ini makanya kita cermati di sini sebagai seorang mahasiswa, tentunya teman-teman harus berawal dari sini itu menginformasikan, terutama teman-teman himpunan. Kalau misalkan menginformasikan atau menuliskan sesuatu, jangan yang bersifat kompor meleduk. Kompor meleduk gitu. Oh, kalau ternyata itu kan di unsur pun juga ada yang namanya lambe turah unsur gitu ya. Nah, teman-teman pun juga ada kan namanya grup yang untuk remeh-temehnya, ibaratnya curhat-curhatnya mahasiswa itu kan ada. Nah, apakah teman-teman bisa langsung mempercayai hal itu? Sama halnya dengan remeh-temehnya yang orang-orang
apa lambe turahnya unsur kan itu juga. Tapi itu memang sebagai pemantik sebenarnya. Terkadang jurnalis itu juga membuat orang itu menjadi penasaran. Media itu memang harus seperti itu ya tujuannya. Karena memang kalau tidak seperti itu mereka tidak akan terjual dengan baik. Makanya kalau keuntungan plus minusnya bagaimana, yaitu nanti kita akan coba cermati sebagai seorang bahasa ya guys. Itu harus menggunakan bahasa yang betul-betul santun tuh bagaimana sih dan lain sebagainya gitu. Terutama orang-orang bahasa ini dari kita sendiri ya. Oke, mau lanjutkan. Terima kasih Ibu atas diskusi yang pertama ini. Baik, kepada teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau berpendapat, usulan atau sanggahan. Ya, Bu. Ayo guys, silahkan. Ayo guys, tunjukkan bahwa Anda itu Gen Z betul-betul Gen Z ya. Seperti pembahasan Harus kita ini. menunjukkan itu ya. Kalau dari teman-teman sendiri, kita kan bukan kuliah ya guys. Jadi betul-betul santai. Tujuannya datang ke sini bagaimana sih? Apa sih guys? Atau sekedar nggak enak sama Mas Riki. Aduh anggota Hima nih, aduh pengurus Hima gitu. Jangan gitu dong. Terutama teman-teman nanti juga kalau Mading apakah masih ada? Kan sudah tidak ada ya? Masih ada ya. Ya nanti mau dipasang. Nanti mau dipasang gitu. Oke. Orientasinya apa? Kenapa teman-teman masih menggunakan Mading? Untuk orientasinya sendiri mungkin Jadi sama nih dengan tujuannya. ya sebenarnya ini kayak apa ya Bu? Karena kayaknya Mading itu Turun temurun. masih turun-temurun dan masih bahkan dan apa ya masih sebenarnya masih berpotensial, masih bisa dilihat atau dilihat karena Madingnya itu nggak cuma ditempel doang sebenarnya, tapi juga kita sering juga dipikir gitu kan. Jadi mungkin karena kita sudah disediakan platformnya juga di situ kan, daripada imasasi kosong gitu kan. Berarti daripada imasasi kosong. Iya, tapi nggak gitu juga sih sebenarnya. Ya kita juga ingin memberikan informasi segala macam, tapi ya Ternyata karena lebih kita banyak pandang- yang dilihat yang online ya. tetap aja yang online sebenarnya, karena ya memang sedang sekarang seperti itu, tapi karena mungkin masih ada keinginan juga melihat juga Madingnya seperti itu, karena ketika ada keinginan melihat tapi ternyata platform Madingnya itu kosong, ini maksudnya kan rasanya agak juga tidak enak juga begitu kan. Ada inovasi lain tidak? Misalkan yang merasa mahasiswa jangan tengok kiri. Ada tulisan itu? Oh belum itu. Kalau namanya media konvensional, saya waktu itu menjadi DPL kampus mengajar di SMP swasta ya. Tapi meskipun swasta, ternyata banyak sekali siswa-siswa yang belum memiliki ekonomi yang berkecukupan. Sehingga waktu itu kami membangun yang namanya gimana madingnya itu besar. Separuhnya ini tapi agak sisa sedikit lah. Segini separuhnya ini, kemudian panjangnya juga kurang lebihnya hanya sampai sini saja. Bagaimana menggerakkan literasi dari teman-teman SMP itu sendiri? SMP loh guys. Saya berpikir dengan diskusi dengan teman-teman. Itu bagaimana ya Bu? Kami bingung, kami suruh menggerakkan ini, memunculkan lagi yang namanya Mading. Kita buat sesuatu yang visualnya itu bagus. Teman-teman mahasiswa itu pintar loh, pandai dalam berkreasi. Makanya saya bilang gunakan alat-alat yang itu tidak ya membutuhkan biaya yang besar. Salah satunya adalah kardus, kemudian styrofoam sisa-sisa. Saya punya sisa-sisa styrofoam banyak nih, tapi memang effort untuk teman-teman membuat itu lebih besar, tapi ternyata akan lebih bagus ketika yang membaca, yang menghadiri itu banyak. Jadi dibuat seperti tolong guys, dibuat seperti jalan. Jadi di madingnya itu dibuat seperti jalan. Terus tulisannya dibuat mobil gitu. Nanti menuju ke sini gitu. Sampai orientasinya apa nih? Jadi bentuknya itu visualnya memang beda. Beda kalau misalkan kita di IG, otomatis kan bacaan yang panjang itu juga tidak menjadi salah satu orientasi. Tapi kalau yang namanya mading, ya itu kosakatanya pun juga harus betul-betul membuat orang tuh ingin membaca lagi. Kan kadang scroll satu, kalau di HP itu scroll satu sudah berhenti gitu ya. Malas ternyata informasinya beda. Tapi bagaimana caranya visual itu menjadi kita itu mau tanggung nih baca lagi lah. Jadi makanya waktu itu saya minta teman-teman mahasiswa buat seperti jalan kali.
ya. Terus di sini ada pohon, tapi tulisan itu berupa tulisan. Terus ada mobil, kemudian ada gedung. Ternyata alhamdulillah apresiasi dari teman-teman siswa itu muncul. Madingnya akhirnya, tapi memang itu harus tidak boleh disentuh. Jadi ada ditutup, akhirnya ditutup karena tidak ada kacanya ya. Akhirnya ditutup pakai plastik. Oh, tapi setidaknya kalau sampai plastiknya sobek itu kan berarti mereka penasaran ya dengan hal-hal ini. Itu kalau menurut saya jadi ada sesuatu hal yang inovasi kalau yang maju. Kalau teman-teman jangan tengok kiri, kan pasti tengok kiri ya Mbak Gladys, saya sampaikan waktu itu ya, jangan tengok kanan gitu. Pasti tengok kanan kan, penasaran kan. Nah makanya sama halnya dengan mading itu ya, saya kadang lewat kok sepi ya, oh kosong ya. Terus banyak itu apa itu tempelan-tempelan yang masih belum dibuang gitu. Nah itu kalau itu real yang saya lakukan. Tapi mahasiswa itu lebih kreatif. Saya hanya berpikir terkait dengan bagaimana ya caranya. Tapi yang membuat itu tuh mahasiswa gitu. Jadi apa ya? Menurut teman-teman sendiri kalau ada sharing gitu pernah real mendapati suka di alun-alun nggak? Hangout di alun-alun nggak? Pasti masih ada itu yang namanya mading. Baca nggak? Numpang lewat. Nah ini salah satunya dari kesadaran juga ya guys ya. Kesadaran kita terhadap sesuatu hal yang bersifatnya itu tadi. Kalau kita mau panjang lebar membahas ini, tapi kita sendiri dari diri kita sendiri belum effort ya. Bagaimana kita akan merubah itu? Makanya saya berharap ubah pandangan masyarakat bahwa Gen Z itu udah dipengaruhi lah, terlalu seperti strawberry banget lah gitu kan. Ya justru teman-teman tuh informasinya lebih banyak dibanding mereka yang konvensional. Harus dibuktikan dulu. Aduh Mbak Hovifah, apa Silakan ya teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Oke, Mbak Gladys. Saya ingin bertanya, apakah clickbait ini menyalahi kode etik jurnalistik atau tidak? Oke, secara harfiah kalau clickbait itu memang menyalahi kode etik. Karena orientasinya itu bertujuan, clickbait itu informasinya hanya sekedar untuk keuntungan semata. Padahal yang namanya kode jurnalistik, sebuah judul atau headline yang baik itu kan informatif dan sesuai isinya dengan yang di dalam. Tapi kalau clickbait memang makanya biasanya cirinya itu adalah sebuah pertanyaan. Klik, kalau mau tahu lebih lanjut klik langsung di sini. Tapi kalau yang headline asli itu memang dia tidak. Dan saya tadi sampaikan di luar negeri pun itu sudah ini Mbak, sudah ada salah satu perkumpulan jurnalis yang memboikot ini. Cuma di Indonesia memang orientasinya karena kita berpikir sesuatu hal yang terkait finansial ya, makanya ya mau tidak mau ini adalah dilemanya para mereka media sekarang, apalagi kasus efisiensi itu berdampak terutama pada di media-media ya. Banyak yang di para wartawan bahkan yang apa sih yang ketika di depan itu loh apa namanya presenter pun juga mereka akhirnya juga kena dampak kan. Nah jadi kalau menyalahi aturan jurnalistik iya, tetapi istilahnya memang betul-betul headline. Kalau clickbait itu memang sesuatu hal yang muncul karena eranya sekarang ini yang orientasinya itu keuntungan dilihat dari namanya klik para pembaca, bahwa ketika yang ngeklik banyak maka dia orientasinya itu adalah maksimalnya informasi yang sudah mereka buat. Makanya sekarang kan media berlomba-lomba ya, lomba-lomba terkait bahkan detik news saja sampai setiap detik itu kan pasti muncul, slide-nya muncul. Tapi kita juga harus betul-betul melihat, makanya setiap media itu punya komponennya sendiri-sendiri Pak. Memang kalau ciri khas Tempo itu dia bahasanya eksplisit sekali. Dan kalau bisa kan namanya media itu harus berada di tengah ya guys. Nah sekarang kembali lagi orientasinya tertujunya memang untuk finansial keuntungan. Tapi apakah ini akan selalu dilanjutkan? Sama halnya seperti teman-teman artis. Mereka itu sebenarnya bukan artis atau narasumber yang mumpuni,
Tapi karena maaf ya, istilah seperti kemarin ada contoh ani-ani nih yang muncul. Jangan apa itu buat panggung untuk dia. Itu kan tidak. Orang media itu orientasinya untuk ya keuntungan. Oh ternyata ketika acara ini mendatangkan X yang notabene dia sebenarnya bukan siapa-siapa, kemudian malahan beratnya dalam tanda kutip tuh orang yang mungkin pekerjaannya tidak mumpuni gitu, tapi ternyata view-nya lebih tinggi. Itu namanya memang plus 62 itu gitu. Pernah nonton itu kan Spider-Man guys? Spider-Man dia kan bekerja di jurnalis ya. Tahu kepalanya itu loh, Spider-Man tuh namanya siapa ya? Yang kepala jurnalisnya itu loh, media. Meskipun itu tidak sebenarnya, tapi ternyata untuk menarik perhatian dia mengutarakan kata-kata atau judul-judul yang memprovokasi supaya orang, padahal bukan kesalahan dari si Spider-Man-nya, tapi kemudian ada kata-kata yang memang itu berorientasi Spider-Man pahlawan atau pengrusak, bahasanya mungkin kayak gitu ya. Itu sebenarnya film itu menjadi salah satu cerita yang diambil dari fenomena masyarakat real yang ada. Nah, bagaimana nantinya Gen Z, terutama orientasinya kan Gen Z. Saya berharap Gen Z itu bisa merubah pandangan orang bahwa teman-teman itu justru malah yang lebih kritis dibandingkan mereka yang konvensional. Karena saya merasakan bahwa ibu saya itu ketika saya sampaikan, Bu itu sudah benar tidak gitu. Yang di-share itu benar enggak gitu informasinya. Jangan sampai sudah iki sekolah iki lho, mungkin ora bener. Ketika kita sampaikan, dianggap bahwa kita tuh isih kowe iki burung iki lah. Bahasanya tuh pengalamannya belum banyak gitu. Apalagi orientasi Gen Z sekarang itu kan orang berpikir seperti itu ya, rentan dengan sesuatu yang bersifat provokasi. Tapi bukan berarti memang dominan memang Gen Z seperti itu, karena informasi yang dilihatkan memang dari internet. Cuma kalau sudah sampai ke tahapnya mahasiswa, makanya maha dari siswa itu beda. Nanti teman-teman bisa real tahu ketika KKN. Makanya besok ketika KKN ya guys, tolong coba cermati, survei, dan membuatlah sebuah kegiatan yang arahnya itu, subjeknya itu untuk SMP atau SMA. Bagaimana mereka itu membuat sebuah judul saja terkait dengan satu topik yang teman-teman pancing, buat judul. Orientasinya apa? Yang penting kan itu biar kita menang, judulnya harus menarik gitu, bla bla bla. Tapi kata-katanya bisa saja menggunakan yang sarkas. Clickbait itu juga seperti tadi misalkan geger atau harusnya gempar misalkan, kemudian harusnya tewas atau meninggal, anak dibunuh atau anak terbunuh oleh ibunya yang pergi dengan pacarnya. Kan kemarin ada yang viral itu ya, 3 balita kemudian. Padahal sebenarnya mungkin orang kan sudah langsung menjudge kan, dengan judul saja itu orang sudah menjudge bahwa pantesan ibunya aja masuk usia 23 tahun terus kok bisa-bisanya balitanya ditinggal gitu. Nah memang orientasinya itu untuk menjurus, sasarannya itu untuk masyarakat supaya mau klik gitu. Tapi apakah misalkan beritanya sesuai, ya itu berarti menjadi sebuah headline yang baik. Tapi kalau sudah isinya beda, judulnya beda, isinya beda, itu adalah clickbait yang sebenarnya menyalahi aturan jurnalisme. Tahu ya, kemarin kan ada yang ternyata masih usianya, tapi kan sudah terprovokasi ya kita ya dengan judul itu. Nah, sudah baca beritanya? Yang itu balita yang mati terbakar apa ya, yang itu gara-gara ibunya pergi meninggalkan anaknya untuk dimakan dengan pacarnya. Ibu membunuh 3 anaknya karena pergi, atau anak balita terbunuh karena ibunya pergi dengan pacarnya. Padahal kan orientasinya dia mencari ya oke lah usia segitu, makanya kan usia pernikahan itu pasti teman-teman mahasiswa, makanya dari siswa itu udah bisa berpikir lebih jauh. Oh saya kalau usia segini nanti dampaknya gini ya, kalau misalnya saya melakukan ini saya benar-benar dampaknya begini.
Kalau saya melakukan ini, oh nanti kedepannya saya juga bagus ya. Kadang kita berpikir tapi tidak bernalar, berpikir tidak berlogika. Karena bernalar itu adalah berlogika. Jadi saya selalu sampaikan lah, kalau misalkan teman-teman habis putus, kalau perempuan itu hanyut dengan perasaannya, sampai lapar apa tidak dirasa gitu, udah kenyang gitu ya. Tapi kalau laki-laki sekarang pun juga sudah orientasinya hampir seperti itu. Banyak case yang kemudian laki-laki itu ekspresifnya itu lebih berbeda dengan perempuan. Terkadang mereka meluapkan emosinya itu lebih mengerikan. Makanya banyak terjadi pembunuhan karena mereka itu langsung berpikir saat itu juga eksekusi. Tapi kalau perempuan itu selalu mempertimbangkan, meskipun kadang tidak bernalar dan tidak berlogika. Itu sih sebenarnya. Ada lagi yuk guys. Oke Mbak, jadi oke. Mendengar ibu kalau mulai di luar negeri sudah mulai ada pemboikotan terhadap berita-berita yang fake, apakah di Indonesia ini juga bisa diterapkan mengenai kampanye boikot pers kuning ini atau pers yang sering menggunakan fake ini? Jadi intinya, apakah menurut ibu cocok tidak kampanye boikot pers kuning ini diterapkan di Indonesia? Oke, kalau saya pribadi cocok tidak cocok ya itu kembali lagi. Indonesia itu masih menjadi negara yang berkembang, bukan negara yang sudah superpower adidaya seperti Amerika. Sehingga mereka orientasinya bagaimana untuk mencari keuntungan. Salah satunya juga untuk keberlangsungan dari para pegawainya. Maka bukan istilahnya apa itu tadi Mbak, layak atau tidak gitu ya, tadi Mbak Gladys ya, layak atau tidak, bukan masalah layak dan tidak layaknya. Kalau kita berbicara layak tidak layak, jelas itu tidak layak. Tetapi karena kita adalah negara berkembang, maka ada beberapa hal yang memang perlu dipertimbangkan. Kalau di Kanada, mereka kebetulan om saya itu sudah bekerja di Amerika sekitar 30 sekian tahun ya. Dan ini sedang mencari green card. Mereka kalau di Jerman sudah punya green card, itu dibiayai, sudah pensi itu dikasih uang sama pemerintah. Nah kita sekarang saja sudah sekian 62.000 mereka yang terdampak PHK. Nah makanya kadang mereka para jurnalis juga berpikir keras ya, supaya mereka tetap bisa eksis, karena mereka kan harian lepas. Nah sekarang kalau layak tidak layak, kemarin baru disampaikan oleh salah satu anggota DPR perempuan, saya lupa, bahwa sebenarnya seharusnya Kominfo itu menjadi salah satu peran. Jadi pemangku kepentingan lah yang berperan. Sama seperti ini guys, apa tuh? Yang sortir film tuh apa ya? Yang biasanya ini loh, yang film-film. Jadi disensor dulu, lembaga sensor film. Jadi bukan kita menggalakkan boikotnya, kalau kita sudah merencanakan itu. Ada tidak yang menjamin bagaimana nanti keberlangsungan dari media, bagaimana nanti keberlangsungan dari para pegawai, bagaimana nanti siapa yang akan membiayai kami di sini. Orientasinya produksi dan lain-lainnya itu alat-alatnya, kemudian orang, terutama mereka yang ada di lapangan yang pastinya terdampak. Kalau secara manajerial mereka tidak, justru mereka yang berpikir bagaimana caranya supaya tetap menghasilkan. Nah, kalau misalkan yang pemangku kepentingan, kalau saya pribadi, pemangku kepentingan lah yang harusnya berperan di situ. Sama halnya dengan lembaga sensor film. Setidaknya sudah ada undang-undang itu dibuat untuk dipatuhi. Tapi bukan berarti ada orang yang memang tidak patuh, ya memang seperti itu kan. Makanya ada peraturan yang memang ada pelanggaran peraturan. Ada dampaknya, ada punishment-nya. Kalau misalkan pemangku kepentingan Kominfo, kemudian mereka para perkumpulan jurnalis, ya setidaknya Kominfo itu seharusnya sudah ada peraturan yang membatasi terkait dengan hal itu. Tapi memang hal ini tidak berlaku di pers kuning sebenarnya. Pers kuning itu memang bebas. Cuma setidaknya mereka pemangku kepentingan harus ada bobot-bobot poin-poin yang tidak boleh dilanggar. Sama halnya dengan lembaga sensor film. Lembaga sensor film yang sudah kemudian di-share bioskop itu kan sudah by editing.
Makanya kalau ada Marvel yang bersifat agak dewasa, dia sudah akan disensor. Nah itu memang pemangku kepentingan yang membutuhkan. Sama halnya dengan kebijakan-kebijakan di sini ya. Kita seorang mahasiswa atau teman-teman yang punya kompetensi untuk menyuarakan sesuatu. Kalau saya terkendala dengan hal-hal yang berkaitan dengan kedinasan. Tapi kalau teman-teman boleh menanyakan, tapi ketika itu tidak didukung dengan argumentasi yang baik, fakta-fakta empiris, kan tidak bisa. Makanya kita tidak bisa secara maksimal menerapkan pemboikotan yang namanya di Indonesia, karena negaranya sudah berbeda. Kita negara berkembang, sedangkan Amerika itu negara yang memang sudah kaya raya. Kalau saya ya, jadi serba susah. Sekarang program pemerintah X gitu ya, gratis, tapi ternyata dampaknya itu terdampak kepada orang tua mereka yang akhirnya anaknya makan hanya sebatas di sekolah saja, tapi kemudian orang tuanya tidak bisa melengkapi ketika di rumah karena terdampak PHK dan lain sebagainya. Cuma kadang kebijakan itu dibuat untuk yang terbaik. Nah, kebijakan itu atau peraturan itu akan bisa difleksibelkan ketika ada sesuatu hal yang muncul yang tidak sesuai dengan harapan. Sama dengan kita. Itu sih Mbak Glenn. Oke, sama-sama. Ayo, baik kan tadi? Oke. Mbak siapa? Mbak Nabila. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Kalau saya melihat situsnya dulu ya Mbak, kalau situsnya misalnya detik.com, kemudian memang media-media yang sudah terpercaya, biasanya itu tidak muncul seperti itu, langsung ini ya, jadi cuma mereka itu terkadang juga menyisipkan yang namanya iklan. Nah sedangkan seandainya itu ya tinggal teman-teman cermati apakah itu masuk ke clickbait atau tidak. Biasanya yang mendominasi namanya clickbait itu ya yang judulnya itu biasanya ya cirinya itu adalah kalau secara teori dan kita lihat memang sebuah pertanyaan atau sesuatu yang bersifat kontroversi, sensasi ataupun provokasi, kemudian dan sensasional. Ada kan orang tua Mbak Im orang tua bilang berita selanjutnya klik di sini. Nah kalau itu sudah jelas itu clickbait. Karena memang tidak sesuai, makanya nah kalau tadi Pak Nabila kan sudah tahu ya itu bisa dipercaya atau tidak. Kalau ternyata informasinya ketika memang bisa ya Anda akan klik lagi, apakah kan kadang memang halamannya kan beda ya, halamannya kan beda. Nah itu ya kalau saya sih ketika informasi itu benar dan terpercaya gitu menurut kita sendiri ya setengah-setengah. Tapi biasanya kalau itu judulnya lebih ke orientasi. Kalau media massa tidak berorientasi terkait dengan keuntungan nggak mungkin, karena memang semuanya seperti itu. Sekarang juga sudah tadilah teman-teman bilang Mas Rifki sampaikan ya mading itu apa karena turun temurun memang masih seperti itu. Sama halnya dengan media-media yang lain Mbak, Radar, Kompas, mereka masih menghasilkan hard file